kepada seluruh sahabat-sahabat, tentu dengan adanya kebijakan pemerintah dalam hal ini Menko Polhukam yang merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi dan perkembangan-perkembangan yang ada, itu tentu melihat untuk kepentingan bangsa dan negara. Tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut, serta penghentian kegiatan dari Front Pembela Islam. Wakil Ketua DPR dukung pemerintah larang FPI. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aziz Syamsuddin mendukung langkah pemerintah melarang Front Pembela Islam. Menurut Aziz, pemerintah sudah mempertimbangkan berbagai faktor untuk mengambil keputusan tersebut. Terlebih menurut Menko Polhukam, ada sejumlah pengurus serta anggota FPI terlibat terorisme juga tindak pidana lain, kata Aziz dalam keterangan tertulis pada Sabtu 2 Januari 2021. Aziz pun mengajak semua elemen bangsa bergotong royong menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ia meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi, serta bijak dalam menyikapi ajakan-ajakan untuk menentang keputusan pemerintah larangan FPI. Terkait keberatan FPI terhadap keputusan pemerintah, Aziz mengatakan ormas tersebut dapat menempuh langkah hukum. Ia menyarankan agar tak ada kegiatan berkumpul secara fisik, seperti aksi unjuk rasa. Di tengah pandemi ini, silakan menempuh ke PT UN, pengambilan tata usaha negara. Jangan sampai ada kegiatan fisik yang dapat berdampak pada peningkatan COVID-19, kata Aziz Syamsuddin. Pimpinan DPR, jangan mudah terprovokasi untuk tantang keputusan pemerintah soal pembubaran FPI. Wakil Ketua DPR RI bidang politik dan keamanan Aziz Syamsuddin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergotong royong menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Aziz juga mengajak masyarakat tidak mudah terprovokasi dan bijak dalam menyikapi ajakan untuk menentang keputusan pemerintah membubarkan Front Pembela Islam. Politikus Partai Golkar itu mendukung sikap pemerintah membubarkan FPI karena diduga kerap melanggar ketertiban dan keamanan masyarakat yang bertentangan dengan hukum. Tentu pemerintah sudah memiliki informasi serta landasan yang kuat dalam membuat keputusan ini. Terlebih ada sejumlah pengurus serta anggota FPI terlibat terorisme, juga tindak pidana lain menurut Menko Polhukam. Kata Aziz dalam keterangan tertulis pada Sabtu 2 Januari 2021 seperti dilansir dari Antara. Ia meyakini pemerintah sudah mempertimbangkan sebagai faktor dalam memutuskan kebijakan tersebut. Selain itu, Aziz juga mendukung terbitnya surat keputusan bersama nomor 220-4780 tahun 2020. Namun MHH-14 HH0505 tahun 2020, nomor 690 tahun 2020, nomor 264 tahun 2020, nomor KB-3-12 tahun 2020. Dan nomor 320 tahun 2020 tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI. Lebih lanjut, Aziz mengatakan, bagi pihak FPI yang keberatan dengan keputusan pemerintah tersebut dapat menempuh jalur hukum, seperti mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Terkait dengan keberatan pihak FPI terhadap keputusan pemerintah, Aziz mengatakan bahwa hal itu bisa melalui jalur hukum yang berlaku, seperti mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Langkah tersebut menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar sangat tepat agar tidak ada kegiatan berkumpul fisik pada masa pandemi yang berdampak pada peningkatan jumlah kasus positif COVID-19. Sebelumnya, tim kuasa hukum Rizik Syihab membatalkan rencana gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan keluarnya surat keputusan bersama tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol, dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. Betul, batal gugat SKB ke PT UN.
ujar anggota tim kuasa hukum Rizik Aziz Yanuar saat dikonfirmasi Kompas.com pada Jumat 1 Januari 2021. Aziz mengatakan pihaknya tak ingin melanjutkan perkara SKB yang dibuat pemerintah. Kami batalkan rencana PTUN karena kami duga surat keputusan bersama itu adalah kotoran peradaban. Sehingga tanggapan kami adalah bahwa kotoran itu kami buang saja di septic tank, selesai, kata Aziz. Pimpinan DPR sarankan pihak yang tolak pembubaran FPI tempuh jalur hukum. Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin menyarankan pihak yang kontra terhadap larangan Front Pembela Islam sebaiknya menempuh jalur hukum yang berlaku. Aziz meminta tidak ada cara penolakan dengan mengumpulkan massa secara fisik di masa pandemi. Silakan menempuh ke PTUN. Jangan sampai ada kegiatan fisik yang dapat berdampak pada peningkatan COVID-19, ujar Aziz dalam keterangannya pada Sabtu 2 Januari 2021. Aziz mendukung sikap dan langkah pemerintah melarang FPI karena kerap melanggar ketertiban dan keamanan masyarakat. Ditambah ada dugaan sejumlah pengurus dan anggota FPI terlibat terorisme. Saya mendukung surat keputusan bersama nomor 220-4780 tahun 2020. Saya mendukung surat keputusan bersama nomor 220-4780 tahun 2020. Nomor MHH-14 HH0505 tahun 2020. Nomor 690 tahun 2020. Nomor 26 tahun 2020. Nomor KB-3-12 tahun 2020. Dan nomor 320 tahun 2020 tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI. Tentu pemerintah sudah memiliki informasi serta landasan yang kuat dalam membuat keputusan ini. Terlebih ada sejumlah pengurus serta anggota FPI terlibat terorisme juga tindak pidana lain, menurut Menko Polhukam, ujar politikus Golkar ini. Aziz Syamsuddin juga mengajak kepada semua elemen bangsa untuk bergotong royong menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika serta masyarakat dapat tetap tenang dan tidak terprovokasi serta bijak dalam menyikapi ajakan-ajakan untuk menentang keputusan pemerintah membubarkan FPI. Saat ini pandemi COVID-19 belum berakhir yang ditandai dengan angka kasus COVID-19 baru yang terus meningkat setiap harinya. Sehingga menghindari kerumunan massa adalah langkah terbaik untuk melindungi diri serta keluarga dari terpapar virus corona. Begitulah tegasnya. Ya, kepada seluruh sahabat-sahabat, tentu dengan adanya kebijakan pemerintah dalam hal ini Menko Polhukam yang merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi dan perkembangan yang ada, itu tentu